Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, damai sejahtera Allah Bapa dan sukacita Roh Kudus menyertai kita semua. Kiranya kasih dan hikmat Tuhan Yesus Kristus memberkati dan menolong kita untuk melakukan tugas dan pekerjaan kita masing-masing di sepanjang hari ini. Nas renungan buat kita hari ini Selasa tanggal 30 Januari 2024 adalah diambil dari kitab Perjanjian Lama, kitab Amsal pasal 11 ayat 19. Dikatakan demikian: siapa berpegang pada kebenaran yang sejati menuju hidup, tetapi siapa mengejar kejahatan menuju kematian. Demikian firman Tuhan. Tema renungan, hidup dalam kebenaran tanpa kejahatan. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, di zaman sekarang ini kita boleh saja mengatakan bahwa uang sangatlah penting untuk memenuhi seluruh kebutuhan dalam hidup kita. Karena itulah kita perlu bekerja dan berusaha supaya mendapatkan uang atau keuntungan. Akan tetapi banyak juga orang yang memerlukan uang atau keuntungan, tetapi kehilangan roh dan jiwanya karena hatinya telah dikuasai oleh uang atau materi. Dan akhirnya apapun dihalalkan dan berbuat kejahatan asalkan mendapat uang. Dia tidak peduli entah bagaimana caranya, baik atau tidak baik. Yang penting bisa mendapatkan uang atau keuntungan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu, nas kita hari ini mengingatkan kita agar tidak melakukan kejahatan dalam memenuhi segala kebutuhan hidup kita. Kita harus berpegang pada kebenaran yang sejati agar kita senantiasa menjalani hidup yang dikehendaki oleh Tuhan. Benarlah yang dikatakan Yesus dalam Matius pasal 16 ayat 26. Yang dikatakan, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya, dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Saudaraku yang terkasih, melalui perkataan Yesus ini sangatlah jelas bahwa tidak ada gunanya kita mengerjakan segala sesuatu di dunia ini jika melakukannya dengan kejahatan dan berujung kehilangan nyawa kita. Begitu juga apabila kita mencari keuntungan dan materi, tetapi caranya justru menyiksa orang-orang yang lemah dan tertindas. Sebaliknya, kita harus menjadi berkat bagi mereka dan bersama-sama bersukacita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah di surga, firman-Mu hari ini mengajar dan mengingatkan kami supaya kami menjauhi kejahatan dan hidup dalam kebenaran yang sejati, senantiasa menjalani hidup yang berkenan di hadapan Allah. Sadarkan kami bahwa Tuhan selalu menetapkan hukuman bagi setiap orang yang melanggar ketentuan-ketentuannya. Dan pada akhirnya orang yang hidupnya tidak benar akan dihukum oleh karena dosa-dosa yang dilakukan dan pengabaian terhadap hukum-hukum Allah serta melanggar hak ajasi orang lain. Ajar kami Tuhan untuk memahami betapa pentingnya hubungan dengan Tuhan, hubungan yang intim dengan Allah untuk menuntun kami hidup di dalam kebenaran dan kekudusan. Kami mohon kiranya Tuhan menolong kami supaya kami mampu
menanggalkan sifat-sifat buruk, ketamakan, egois, cinta uang, dan sifat yang mementingkan diri sendiri. Berubah menjadi pribadi yang lahir baru, hidup senantiasa di dalam Kristus dan berperilaku seperti Kristus. Berkati kami semua anak-anak Tuhan, para pendengar renungan pagi ini. Jauhkan kami dari segala mara bahaya, mampukan kami tetap bersyukur, tidak menjadi pribadi yang cinta uang. Atas penyertaan Tuhan saja kiranya kami terhindar dari segala mara bahaya dan berbagai pergumulan. Yang sakit kiranya Tuhan sembuhkan, yang lemah kiranya Tuhan topang, dan yang berduka kiranya Tuhan hibur. Beri kami rezeki dan keberhasilan usaha dan pekerjaan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salam. Selamat beraktivitas. Tetap sehat. Sukacita. Tuhan Yesus memberkati.